Nah, kenapa tahun ini soal utang lebih gaduh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ada beberapa alasan Bang Haji. Yang pertama, kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun 2023 ini itu relatif nilainya lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, ini yang paling signifikan, ada perubahan pola transfer atau pola penyaluran dana alokasi umum pada tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita di redaksi Suara NTB hari ini adalah asisten 3 bidang administrasi dan umum Setda Provinsi NTB, Bapak Haji Wirawan Ahmad, SSI, MT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Wirawan? Bang Haji. Sehat? Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang tentang utang Pemprov NTB kepada pihak ketiga. Nah, soal utang ini belakangan ini menjadi ramai, apalagi setelah kemarin ada kontraktor yang mendatangi pendopo gubernur. Mereka mengancam menyegel mobil dinas gubernur dan wakil gubernur agar Pemprov membayar utangnya ke mereka. Ini bagaimana ceritanya soal utang ini, Pak Wirawan? Iya. Sebelum kita bicara utang Bang Haji, jadi kita harus berpikir positif lah terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman kita kemarin. Artinya jangan kita baper kemudian menjadi reaktif terhadap. Nah, kontraktor yang mendatangi pendopo maksudnya? Iya, yang bertujuan untuk menggembok. Karena memang kita yakin bahwa tidak ada niatan sebenarnya dari dua kontraktor itu untuk melakukan penggembokan. Dan ini juga sudah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Informasi dan Statistik Pak Najam bahwasanya memang tidak ada penggembokan. Dan sekali lagi saya yakin bahwa mereka tidak akan berniat melakukan penggembokan. Nah, apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah lebih kepada aksi simbolik sebenarnya untuk mendapatkan atensi dari Pak Gubernur agar permasalahan yang mereka hadapi, yaitu belum terbayarnya pekerjaan yang telah mereka lakukan di tahun sebelumnya, itu dapat teratasi dengan segera. Dan alhamdulillah respon Pak Gubernur sangat baik, karena memang sebelumnya Pak Gubernur juga sudah menaruh perhatian yang besar kepada masalah ini. Hampir di setiap pertemuan beliau mengingatkan bahwa kita harus bisa segera menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga ini. Dan kemarin beliau memanggil Kepala BPKAD, dan itu langkah yang tepat gitu kan, karena memang kewenangan dalam mengelola kas atau RKUD itu adalah kewenangan BPKAD selaku bendahara umum daerah. Jadi mereka yang menerima pendapatan, kemudian mereka yang mencatatkan, kemudian mereka yang menentukan prioritas belanja apa saja yang bisa segera dieksekusi dengan uang yang tersedia, dan mereka yang menentukan kapan itu dibayarkan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Nah, menjadi salah jika Pak Gubernur mengintervensi secara teknis tentang pembayaran ini. Dan kebijakan umum pemerintah Provinsi NTB sebenarnya itu sudah sejalan, sudah seiring dengan apa yang menjadi tuntutan daripada kontraktor. Di dalam APBD 2023 itu sudah ada alokasi anggaran untuk menuntaskan kewajiban
kepada pihak ketiga itu. Tinggal eksekusinya saja. Nah, utang Pemprov NTB kepada pihak ketiga itu berapa? Untuk tahun 2022, utang yang mesti kewajiban pihak ketiga ya, jadi perlu kita bedakan antara utang dengan kewajiban per pihak ketiga. Kalau utang itu kan dia masuk ke komponen pembiayaan penerimaan seperti utang PEN itu Bang Haji. Nah, kalau ini kan dia itu kewajiban dan pembayaran ini kan di belanja. Jadi istilah keuangannya kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, itu yang kita akan bayarkan di 2023 ini atas kegiatan 2022 itu sekitar 400 miliar. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan utang kewajiban 2021 yang dibawa ke 2022. Nah, sejak kapan mulai ada utangnya? Utang itu dimulai dari tahun 2019 yang dibawa ke 2020. Kemudian 2020 dibawa ke 2021, 2021 dibawa ke 2022, dan 2022 dibawa ke 2023 gitu. Nah, kenapa tahun ini soal utang lebih gaduh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ada beberapa alasan Bang Haji. Yang pertama, kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun 2023 ini itu relatif nilainya lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun 2002 itu nilainya hanya 200 miliar. Nah, sekarang itu 400 miliar Bang Haji. Tentu jumlahnya lebih besar dan proses pembayarannya tentu butuh waktu yang lebih panjang menyesuaikan dengan relasi pendapatan. Yang kedua, ini yang paling signifikan. Ada perubahan pola transfer atau pola penyaluran dana alokasi umum pada tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, kita punya kapasitas fiskal bebas yang relatif aman dari sisa DAU kan. Karena DAU itu kan ditransfer setiap bulannya 1/12 kali jumlah DAU. Katakan misalnya jumlah DAU-nya 1,2 triliun, maka ditransfer 100 miliar. Nah, dalam 100 miliar ini setelah membayar gaji, membayar kewajiban-kewajiban lain, itu masih ada sisa 20-30%. Itu bisa digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban. Nah, sekarang ini pola itu tidak berlaku lagi. Jadi yang ditransfer setiap bulan itu hanya cukup untuk membayar gaji. Nah, sisanya itu ditransfer secara bertahap seperti DAK. Nah, langsung ada peruntukannya untuk infrastruktur, untuk pendidikan, dan untuk kesehatan. Jadi praktis sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga ini hanya bersandar kepada PAD Bang Haji. Dan PAD itu masuknya tidak sekaligus, tapi per hari 2 miliar, 3 miliar per hari. Sehingga pola pembayarannya itu dicicil sesuai dengan ya tentu pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga ini menyesuaikan dengan uang yang ada di dalam kas daerah. Jadi begitu ada ya masuk setelah dipisah dulu. Dalam PID ini kan juga ada belanja Ermak untuk bayar gaji DPR, bayar gaji bupati, kemudian bagi hasil ke kabupaten kota, kemudian insentif pemungutan pajak, kemudian juga BLUD. Nah, sisanya itu yang digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, bagaimana kondisi PID kita sekarang ini, Pak Wirawan? Ya, kalau kita evaluasi berdasarkan data dari Bapenda, bahwa sampai dengan bulan keempat, April, itu realisasi PAD baru mencapai 751 miliar. Artinya kalau dikuantifikasi, itu sekitar 25% dari target PAD sebesar 2,9 triliun. Nah, artinya nilai ini kan berada di bawah nilai yang sesungguhnya yang diharapkan. Karena kalau 4 bulan, tentu dia sudah sepertiganya, 33,3%. Berarti sekitar 960-an miliar lah kalau targetnya 2,9 miliar. Nah, sekarang baru terrealisasi 751 miliar. Berarti ada spelling 200 miliar. Nah, itu juga yang membuat pembayaran kepada pihak ketiga ini agak terhambat. Nah, sehingga kalau kita mau pastikan betul-betul bahwa ini bisa teratasi di tahun 2023, maka tentu belanja-belanja lain kita pending terlebih dahulu yang bukan wajib, maka kita fokus untuk membayar hutang. Dan yang ketiga mungkin yang membuat dinamika di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena ini kan masa berakhirnya pemerintah Zulrohmi bulan 9. Tapi masyarakat sebenarnya nggak perlu khawatir gitu, karena alokasi anggaran untuk membayar kewajiban itu sudah ada di dalam APBD 2023. Jadi
berakhir atau belum berakhirnya Bang Zul dan Umi Rohmi itu sudah menjadi kewajiban Pemprov NTB untuk melunasi kewajiban itu. Karena itu sudah menjadi Perda APBD 2023. Nah, sehingga pada tahun ini Iya. dipastikan bahwa utang itu terlunasi ya? Iya, karena kan polanya sudah seperti itu. Ini kan bukan tahun pertama kita mengalami pola seperti ini, kan jadi seharusnya kita sudah beradaptasi lah, katakan seperti itu. Yang 2022 kita akan lunasi di 2021, sebagaimana 2021 dilunasi 2022 dan 2020 dilunasi 2021. Nah, hanya saja menurut saya untuk tahun 2023 ini perbincangannya tidak hanya sebatas mengatasi atau menyelesaikan kewajiban 2022. Kita harus duduk bersama-sama, misalnya DPRD, kemudian juga eksekutif, karena ini masa terakhir. Apakah tidak sebaiknya pola belanja seperti ini kita hentikan atau mungkin minimal terkurangi gitu. Artinya jangan sampai APBD 2023 ini membawa beban yang jauh lebih besar ke APBD 2024 gitu kan. Karena dengan kondisi 400 miliar saja sekarang misalnya, itu sekarang kita sangat menderita kan, udah ribut di mana-mana. Apalagi jika nilainya bertambah gitu kan. Itu akan luar biasa dampaknya. Jadi, ada ndak yang mulai menginisiasi untuk duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif? ya saya kira ini? kalau duduk bersama itu hampir nanti hari Senin juga akan ada pertemuan, kemudian Bicara soal ini juga? ya hari Rabu kemarin juga sudah ada pertemuan, tapi cuma memang Bicara soal utang? ya bicara soal penyelesaian utang, tapi cuma memang fokusnya masih rata-rata ke penyelesaian utang 2022 yang harus diselesaikan di 2023. Tapi kita belum berbicara secara komprehensif mengenai strategi menyeluruh agar kita keluar dari pola pengelolaan anggaran yang seperti saat ini. Itu jauh lebih penting menurut saya. Jadi belum ada kesepakatan ya antara eksekutif belum, legislatif belum untuk ada pembicaraan lebih serius untuk bagaimana strategi agar pengelolaan anggaran atau mungkin juga yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini yang membawa kewajiban ke tahun sebelumnya itu bisa diakhiri. Akhirnya artinya kita betul-betul melaksanakan APBD ini sesuai dengan pendapatan yang realistis, pendapatan yang bisa terrealisasi ke kas daerah, bukan pendapatan yang sangat optimistik, tetapi dia tidak terrealisasi, sementara belanjanya kita realisasikan, sehingga selalu saja menimbulkan beban kewajiban yang akan kita bawa ke tahun berikutnya. Jadi apa yang menjadi tuntutan masyarakat ya, dua kontraktor tadi untuk yang meminta pemerintah Provinsi NTB untuk segera menyelesaikan utang, itu sebenarnya juga menjadi kebutuhan kita, gitu kan? Menjadi kebutuhan, menjadi atensi, menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTB. Nah, bukti prioritasnya sudah ada dalam APBD. Bukti prioritasnya pembayarannya terus berproses. Hanya saja handicapnya mungkin uang ya kan. Jadi kita betul-betul kalau ada uang tersedia di luar yang wajib, langsung kita untuk bayar hutang. Jadi kita fokus ya, dan antara eksekutif dan legislatif harus saling menyemangati. Harus saling mendukung, harus saling memberikan dorongan, saling mengawal. Karena ini kan produk kita bersama, produk Perda APBD, nah yang kita hasilkan secara bersama-sama, yang sebagai implikasi dari kita terlalu tinggi menetapkan target pendapatan, nah sehingga kalau tidak terrealisasi, ya ada implikasi tadi kan, makanya lebih kompak kita dalam menyelesaikan itu. Terima kasih Pak Wirawan atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Suara NTB. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.